Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah janji politik yang dibuat di tengah kekacauan, hanya untuk dikhianati demi kekuasaan. Janji itu tidak hanya memicu intrik di istana, tetapi juga mengubah takdir salah satu dinasti terbesar dalam sejarah Islam. Kisah ini adalah tentang Marwan bin Al-Hakam, seorang khalifah yang berkuasa singkat. Dan pertanyaan besar, siapa sebenarnya penggantinya? Dan mengapa prosesnya begitu rumit? Untuk memahami siapa pengganti Marwan, kita harus tahu dulu siapa dia. Marwan bin Al-Hakam adalah khalifah keempat dinasti Umayyah yang naik takhta di tengah fitnah kedua, sebuah perang saudara besar yang hampir menghancurkan kekhalifahan. Pada masa itu, kekhalifahan Umayyah terancam dari berbagai sisi, termasuk dari Abdullah bin Az-Zubair di Hijaz. Marwan bukanlah pewaris alami. Ia naik takhta dalam sebuah pertemuan darurat di Damaskus, yang disebut Konferensi Jabiyah. Setelah khalifah sebelumnya, Muawiyah II wafat tanpa pewaris. Dalam pertemuan itu, demi menjaga stabilitas, sebuah perjanjian suksesi yang rumit disepakati. Inilah inti dari kisah ini. Untuk mendapat dukungan, Marwan setuju pada perjanjian yang sangat tidak biasa. Ia tidak hanya akan menjadi khalifah, tetapi juga bersumpah bahwa penggantinya adalah Khalid bin Yazid, putra dari Khalifah Yazid I, yang saat itu masih sangat muda. Setelah Khalid, barulah giliran Amr bin Said, seorang tokoh Umayyah senior. Artinya, Marwan tidak berhak mewariskan takhtanya kepada putranya sendiri. Perjanjian ini adalah solusi pragmatis untuk menyatukan faksi-faksi Umayyah. Khalid didukung oleh suku-suku kuat Qais, sementara Amr didukung oleh suku-suku lain. Marwan, dengan usia yang sudah lanjut, dianggap sebagai solusi jangka pendek yang netral. Namun, di balik layar, niat Marwan berubah. Sebagai seorang politisi ulung, ia tidak ingin kekuasaan kembali ke cabang keluarga lain. Ia ingin mendirikan dinasti yang kuat dengan garis keturunan langsungnya sendiri. Setelah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan, Marwan mulai melanggar perjanjiannya. Dengan dukungan militer dan politik yang kuat, ia memaksa seluruh elit Umayyah untuk mengakui putranya, Abdallah Malik, sebagai pewaris utama. Tak hanya itu, ia juga menunjuk putra keduanya, Abd al-Aziz, sebagai pewaris kedua. Secara efektif, mengabaikan Khalid dan Amr. Pengkhianatan ini memicu kemarahan besar, terutama dari pihak Khalid bin Yazid. Tegangannya begitu tinggi, hingga Marwan mulai merencanakan penangkapan, atau bahkan pembunuhan terhadap mereka yang menentangnya. Puncak dari intrik ini adalah kematian Marwan. Ada beberapa versi sejarah yang beredar. Versi paling terkenal menyebutkan bahwa Marwan meninggal di tangan istrinya, Ummu Khalid, yang juga merupakan ibu dari Khalid bin Yazid, sebagai balasan atas penghinaan dan pengkhianatan terhadap putranya. Apapun penyebab pastinya, kematian Marwan pada tahun 685 Masehi membuka jalan bagi putranya, Abd al-Malik. Tanpa perlawanan berarti, Abd al-Malik bin Marwan segera diakui sebagai khalifah baru. Ia naik tahta dalam kondisi yang jauh lebih stabil, berkat konsolidasi yang sudah dilakukan ayahnya. Dengan naiknya Abd al-Malik, dinasti Umayyah memasuki babak baru. Ia bukan hanya pengganti Marwan, melainkan juga salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Umayyah mencapai puncak kejayaan. Ia berhasil mengakhiri fitnah kedua, menaklukkan kembali wilayah-wilayah yang lepas, dan melakukan reformasi besar-besaran seperti standarisasi mata uang dan arabisasi administrasi negara. Perjanjian yang dilanggar Marwan pada akhirnya melahirkan sebuah era baru di bawah kendali putranya, yang dikenal sebagai salah satu pembangun kekhalifahan yang paling brilian. Jadi, pengganti Marwan bin Al-Hakam adalah putranya sendiri, Abd al-Malik, dan prosesnya adalah melalui pengkhianatan politik yang disengaja. Kekuasaan tidak diwariskan melalui perjanjian, melainkan melalui ambisi dan kekuatan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam sejarah, intrik politik seringkali menjadi penentu nasib sebuah peradaban. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Marwan benar demi stabilitas dinasti? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.